boleh kan? Sholat tanpa wudhu, sholat jenazah tanpa wudhu. Saya apa ya? Saya pernah baca, lupa saya itu. Cari aja lah anunya. Makanya cepat kawin. Nggak boleh. Kenapa bang? Nggak boleh, Pak. Ada keterangannya nggak boleh itu bang? Iya, ini kalau kita kan ikut yang ustadz atau apa yang mau sebelum kita mau sholat jenazah pun kan kita sudah diperintahkan bagi siapapun pengen sholat, ikut sholat dalam makmum untuk sholat ini, silakan berwudu, tempatnya di sebelah, kan begitu. Artinya kalau sholat jenazah itu mendekati kepada doa bang, maaf, karena nggak ada ruku, nggak ada sujud gitu, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Bahkan kebanyakan ulama diperbolehkan, silahkan aja. Iya, tapi kan memang dikatakan sebagai sholat bang, tapi nggak apa-apa, mungkin memang saya belum punya dalil ke situ, cuman dalam praktek dan memang dikatakan biasa kan dibilang bagi yang pengen sholat kan gitu. Nah, jadi saya ini maaf pernah baca begitu, cuman saya bertanya kepada Ustadz Tata untuk menyempurnakan bacaan saya itu, yang dibaca oleh saya itu, saya mau menyempurnakan aja gitu. Cuman saya pernah baca, boleh aja. Gitu kan ada orang ya, kenapa kamu nggak gitu sholat kebetulan wudhu ya? Ya makanya kalau saya itu gini, saya pernah mendapatkan itu tidak apa-apa, tidak wudhu itu kalau jenazah. Iya betul Tad. Cuman saya mau menyempurnakan aja. Saya takut. Ya. Karena ada pendapat ulama itu. Betul, pendapat ulama dan kebanyakan ulama juga gitu ya Tad ya. Tapi langkah lebih baik kalau kita. Tapi ulamanya mayoritas loh itu loh. Iya mayoritas betul. Iya. Saya mau tanya di saat sholat. Kalau karena gini, karena sholat jenazah itu tidak sama dengan sholat biasa. Karena isi sholat jenazah di situ cuma doa itu loh. Betul, menyempurnakan doa, ya betul. Mendekati doa kan tanpa wudhu tidak masalah. Betul. Kecuali punya hadas gede ya tadi ya. Iya. Tahu lah, nanti cari sendiri lagi ya. Tapi kalau udah Kang Budi udah. Saya kalau ragu itu udah enak saya kalau ragu itu. Ada nih Ustaz dari. Dengan bilang nggak tahu aja dulu. Dari ini nih, dari apa namanya seperti Imam As-Suyuti dari NU Online itu. Penjelasannya seperti yang tadi, karena boleh melaksanakan sholat jenazah tanpa wudhu karena bagi mereka sholat jenazah tidak dianggap sebagai sholat tetapi hanya sebagai doa. Betul. Ada dapat dari mana? Jangan ngarang ya. NU Online Pak. NU Online. Oh ya udah kalau kayak gitu. Sudah clear. Yang belum yang belum clear, yang belum kawin aja itu. Ustaz, kalau lagi sholat tiba-tiba ada yang gedor-gedor, ucapkan salam, boleh gak kita buka dulu? Ya? Banyak kayak gitu. Jadi buka pintu itu. Buka pintu boleh nggak kita buka pintu dulu? Ya batalkan aja. Jadi batal sholatnya ya. Oh batal sholatnya itu. Iya. Ya. Terkadang ya kayak gitu lagi sholat gitu kan, tiba-tiba assalamualaikum gedor-gedor gitu kan. Gitu. Jadi kalau buka pintu dulu batal ya sholatnya ya. Iya betul, batal sholatnya. Ini yang pertanyaannya ajak berantem ya begini nih. Enggak, jujur Pak Amin, saya pernah lagi sholat, udah buka dulu gitu, sholat lagi udah. Iya nggak apa-apa kalau sholat lagi mah gitu, kembali lagi gitu, balikan lagi. Enggak dilanjutin. Saya pernah kayak gitu masalahnya. Berarti batal ya. Iya, maksudnya tuh gini, kalau kita sholat ya, kalau tahu orangnya pakai isyarat, ya,
Nah, itu sebenarnya dijawabnya nanti ketika selesai. Tapi kalau kita paksa jawab seketika itu batal sholatnya. Karena apa? Berbicara sesuatu yang di luar sholat. Iya. Kalau jawab Makanya sih walaupun enggak ya. adzan itu selesai sholat jawabnya nanti. Gak harus ketika sholat ada orang adzan dijawab, Pak. Sama dengan itu. Kalau jawab sih enggak, cuman saya langsung buka pintu aja gitu kan, langsung balik lagi sholat lagi gitu, Ustadz. Waduh, jangan lah. Ya, sebatal itu. Ustadz satu nih, ini serius nih. Tadi kan ngomongin azan dan sholat nih. Masuk sholat, kalau misalkan kita buru-buru mau jalan atau mau kemana lah gitu, begitu azan kita langsung sholat, itu boleh nggak atau nunggu azan selesai? Ya kalau masalah sahnya Sholat sah karena sendiri sudah gitu. masuk waktunya. Tapi yang bagus itu setelah azan. Karena kita disunatkan juga menjawab azan dulu. Lalu ada doa di situ. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, itu baru sholat. Tapi misalnya kita langsung sholat, yang penting sudah masuk waktunya itu udah. Siap, siap. Ada iqomah juga ya tadi ya. Itu sunnah semua. Iya. Sholat wajib iqomah. Kalau sholat sunnah, as-sholatu jami'ah, gitu caranya. Jadi gak sama anunya. Makanya sholat hari raya itu kan masa ada komatnya kan gak ada kan, karena sunnah. Sehingga as-sholatu jami'ah itu iqomahnya sholat sunnah. Kalau sholat sendiri itu kadang-kadang saya melihat itu ada orang sholat sendiri sebelum sholat dia koma sendiri gitu. Itu gimana? Iya sunnah juga. Nggak walaupun sendiri. apa-apa, bagus. Hmm. Walaupun nggak azan gitu ya. Iya. Kalau lagu dangdut. Allahu Akbar. Siapa ini? Ya, Tad. Saya kira sudah cukup ya ini ya labnya Mas Tata, karena yang di lab komen sudah nggak ada yang bertanya ini. Satu lagi, ada Bang nih, Jul. boleh- Saya ada penasaran, Ustaz Bang mau Jul. nanya Boleh kan, Bang Jul? boleh nggak Satu ini? putaran Oh aja, ada. putaran. Yang mau bertanya Lanjut. silakan, giliran ya giliran. Iya. Ah, itu, Ustaz. Tertata, saya mau Ustaz. bertanya yang di luar tema sholat ini boleh ya Ustaz ya? Iya, ada temanya ini. Oh nggak ada Ustaz, kan ini di dalam Al-Quran itu kan Allah wadduha gitu kan, selalu orang-orang bertanya mengenai ini Ustaz. Apa Allah itu bersumpah dengan waktu gitu kan, wal asri Iya. dengan waktu Iya. asar, wan nahari gitu kan, Iya. selalu bersumpah dengan makhluknya gitu. Iya. Nah, kalau kita dilarang bersumpah dengan selain Allah, tetapi kemudian Allah bersumpah dengan makhluknya, ini bagaimana nih Ustaz penjelasannya kalau umpamanya Penjelasannya gini. tetangga sebelah itu suka Iya. Jadi gini. menyinggung mengenai ini Ustaz. Iya, gini. Jadi gini ya. Kita sebagai manusia tidak boleh sumpah selain Allah. Makanya sumpah itu ada 3. Wallahi, ballahi, tallahi. Jadi tidak sah sumpahnya kalau tidak menyebut nama Allah. Jadi kita sumpah harus demi Allah. Karena Allah lah yang kuasa. Tapi kalau Allah sendiri tidak dibatasi. Emangnya ada yang lebih tinggi dari Allah? Kalau kita, kenapa kok demi Allah? Karena Allah lah segalanya. Kita harus Allah. Kalau Allah sendiri, bebas. Tapi kata ulama, ketika Allah bersumpah dengan nama makhluknya, berarti ada sesuatu yang harus kita teliti, yang dibuat sumpah itu. Pasti ada keistimewaan. Misalnya, demi malam, misalnya. Berarti ini, bagi umat, bagi manusia, teliti. Kenapa Allah kok bersumpah demi malam? Ternyata ada demi fajar, misalnya. Teliti, pasti ada keistimewaan yang Allah jadikan sumpah itu. Nah, kenapa kok Allah itu demi makhluknya? Karena Allah bebas. Kalau kita harus yang lebih atas kita, yaitu Allah. Kalau Allah udah butuh syarat kayak gitu, karena tidak ada yang lebih atas dari Allah, udah ada. Sehingga kata ulama, kalau manusia harus bersumpah demi Allah, selain Allah tidak sah. Tapi kalau Allah udah boleh dibatasi. Tapi ketika Allah bersumpah dengan apa saja yang dibuat, berarti hal itu harus kita teliti. Ada keistimewaan. Kenapa dipakai oleh Allah? Misalnya fajar. Ya mungkin keistimewaannya Rokaatul fajri khairum minat dunya wa ma fiha.
2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan isinya. Makanya tugas kita, apapun yang dibuat sumpah oleh Allah, cari. Pasti ada keistimewaan di situ. Apa itu gitu ya. Gitu. Tapi yang penting itu gini. Kalau kita harus bersumpah kepada sesuatu yang lebih tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Maka kita harus bersumpah demi Allah. Kalau Allah sendiri, bebas. Gitu ya. Tidak dibatasi. Tidak boleh membatasi Allah. Asalkan gitu ya. Iya. Dan Iya. Iya, jadi Allah tuh tidak bersumpah demi kemuliaanku, demi keesaanku, demi kesucianku. Jadi tidak begitu ya. Tapi justru Allah bersumpah demi watini wa zaitun, seperti itu saja. Iya. Jadi bersumpahnya dengan makhluknya gitu. Tad, Iya. ya, maaf nih saya mau bertanya lagi nih, satu round lagi nih. Maaf tapi menyerempet kepada Ustadz pribadi ya. Iya. Ini Tad, Lanjut. jangan marah ya. Iya, paling emosi gitu aja. Iya, sedikit lah. Gini, kalau di masjid itu ada imam. Kata yang lainnya, ini nggak boleh jadi imam katanya, karena itu belum kawin. Gimana itu? Kan? Bukan gitu. beneran, Itu ini membicara serius, tapi maaf, keafdolan. tadi juga udah nyerempet ke Ustadz nih. Gini loh, Beneran. keafdolan jadi imam itu. Pertama, yang hafal Quran, yang bacanya baik. Terus yang lebih tua. Urutannya. Bahkan yang menikah. Misalnya saya dengan Bang Boim. Sama semuanya. Cuma Bang Boim menikah, saya enggak. Maka Bang Boim didahulukan. Karena lebih khusyuk. Itu aturan jadi imam itu ya. Jangan bikin emosi. Ya sedikit gitu. Jadi yang didahulukan yang sudah menikah, makanya cepat lagi menikah lah. Sebenarnya saya nggak bikin emosi sih, tapi saya hanya menyemangati semoga cepet lah untuk disegerakan gitu loh. Kalau Jadi nggak yang didahulukan itu tadi yang sudah Iya, menikah, itu ya, cuma kan? masalah mana yang lebih afdol. Maka ada urutannya. Yang bacanya baik, yang hafalan Qurannya banyak. Fikihnya Nah, juga sekarang banyak. bahkan yang menikah. Jadi kalau ada orang semuanya sama, tapi yang satu belum menikah, satunya menikah, maka ini yang didahulukan. Yang Ternyata mana? kata ulama, karena kalau sudah menikah itu lebih menghusyukkan. Padahal menurut saya itu ya belum tentu juga. Bisa jadi saya lebih khusyuk. Maaf guru ya. Tapi Maaf kan ya. karena aturan fikih kayak gitu harus kita ikutin gitu loh. Maaf guru, maaf. Ini Pak Ustadz dari Pak Panji Islam nih bertanya, Pak Ustadz kalau sujud sahwi dilakukan di dalam sholat dalam artian sebelum salam atau sesudah salam? Sebenarnya ada yang mengatakan lihat ketinggalannya. Tapi kebanyakan kita sebelum salam. Misalnya kita menambah rukun atau mengurangi, maka harus ditambah dengan sujud sahwi, yaitu sujud 2 kali sebelum salam. Tapi kalau sudah pernah Rasulullah itu sholat, tiba-tiba sahabat mengatakan, ya Rasul, apa ada perbedaan? Beda apanya? Kurangnya Rasulullah. Bukan berarti itu syariat itu, bukan berarti memang ketika Rasulullah melakukan apapun itu untuk umatnya. Supaya kalau terjadi kayak gitu, ada contoh. Tapi intinya gini, misalnya kita lupa, ini dapat 4 apa dapat 5, apa dapat 3 ya. Maka milih yang paling kecil, 3-nya. Nanti sujud sahwi sebelum salam. Atau dia waktunya tahiyat awal kok langsung berdiri. Maka teruskan sholatnya. Nanti ditambah dengan sujud sahwi, yaitu sujud 2 kali sebelum salam. Bacanya terserah. Tapi kalau tuntunan dari ulama, subhana man la yanamu wa la yashu. Gitu ya. Jadi kebanyakan memakai sebelum salam itu ya. Kecuali nanti sudah selesai. Lalu seperti Rasulullah itu menambah kurang 1 rakaat dia tambah. Langsung nambah 1. Gitu. Tapi kalau kita ketahui mau apapun tetap sebelum salam. Itu bisa sah juga gitu ya.
baik yang menambah rukun atau mengurangi rukun atau lupa rokaatnya. Atau ke Imam Syafi'i, tidak kunut, sujud sahwi. Karena bagian sunat abad. Tad, Hmm. itu lagi nih. Aduh, banyak satu lagi nih saya nih. Gini, kita itu ini bulan puasa ya tadi ya. Bulan puasa habis maghrib. Yang lebih afdol itu, yang lebih bagus, apakah makan dulu karena lapar ya? Makan dulu atau bagaimana? Tad? Atau sholat dulu setelah membatalkan? Itu bahas sahur apa buka? Kalau buka, lebih baik cepat, kalau sahur akhir. Buka. Buka puasa lebih baik titut-titut. Kenapa? Enggak, maksudnya apa? Gini loh ya. Sunnahnya itu kalau berbuka itu cepat-cepat, jangan sholat. Bukan. Apa? Begini. Gini, ayo. Begini. Kita itu buka puasa, ya, Iya. maghrib, ya. Ah. Karena lapar, udah buka puasa nih, udah membatali, ya. Apakah karena lapar, makan dulu aja, gitu kan? Nanti sholatnya setelah makan, gitu. Lebih baik makan. Hah? Makan. Ya. Karena apa? Iya, kalau iman kita kuat, ya lebih baik lebih menenangkan makan dulu. Bahkan sampean walaupun bukan puasa, sampean sholat di samping makanan yang diingini itu makruh. Apalagi puasa, takutnya ingat kemana-mana. Aduh, cepet gitu. Sehingga makan dulu yang lebih utama. Atau batal. Lebih baik hubungannya dengan khusyuk itu, ya. Iya, memang seperti itu. Dan juga saya pernah. Kalau sudah tahu jangan nanya biar ada emosi. Dengarin dulu. Kan ada juga yang mengatakan gini katanya. Waktu itu saya mengimani sholat, mengimati di masjid. Ini ada makmum. Ini lapar nih, cepat-cepat tuh jangan panjang-panjang itu suratnya. Benar itu. Si Mas sekarang udah almarhum yang mengatakan begitu. Jangan panjang-panjang itu suratnya, kata itu lapar. Nah, itu makanya segala syariat itu kenapa Jadi, kau harus makan? Dia tidak terjadi kayak gitu loh. Jadi terbawa juga saya itu jadi kulhuwalah aja itu yang pesuratnya. Gitu. Dan satu lagi, kalau lagi sholat nahan pingin kencing atau pingin ke air aja, gimana itu hukumnya? Makruh ya, Tad? Ya gini, kalau itu penyakit ya memang ada namanya daimul hadas itu. Tidak masalah. Tapi kalau kita gini ya, di antara makronya sholat di samping makanan yang diingini atau menahan. Makanya kalau orang itu dia mau sholat kok mau kentut atau apa, mendingan kentutkan dulu wudhu. Takutnya nanti, andaikan ditahan tidak masalah itu. Tapi ketika kita menahan itu makro. Tapi tidak batal wudhunya. Gitu ya. Oh, berarti harus dibatalin sholatnya dong kalau kayak gitu. Loh, ya enggak, andaikan kuat nahan, tidak ganggu, teruskan selesaikan. Ya ini keganggu, kebelet gitu. Ya. Kebelet ya? Ya kebelet berarti harus dibatalin ya. Iya, kalau tidak dibatalin, ya tidak batal sholatnya. Andaikan diteruskan, kecuali benar-benar tidak bisa sudah. Sesuai pengalaman kita, kalau kita cuma tiba-tiba, tahan sedikit, hilang ini. Ya tahan aja. Tapi kalau ada orang, saya tahu nih, kalau ditahan perusahaan ini, batalkan aja gitu ya. Ya, intinya yang perlu dipahami adalah, menahan itu tidak membatalkan sholat. Tapi minimal makruh. Tapi kalau ketika sholat, kalau sudah sebelumnya, mendingan wudhu lagi. Batalkan wudhunya sebelum sholat. Ya, demikian ya. Kajian atau Q&A dari Ustaz Tata, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Makanya sholat kalau kentut maka harus keluar dengan megang ini sunahnya, aturannya gini, keluar udah, bukan langsung keluar. Tapi orang malu kalau saya gini kan ketahuan kentut. Dan aturan fikih kayak gitu, keluar. Ini Tad, masalah kentut dan kentut ya Tad. Ini gimana? Iya gimana? Ya begini ya. Misalkan sholat duhur ya, kita itu jadi imam, baru 2 rakaat itu udah kentut. Ini gimana tuh cara menyikapinya? Batal. Iya enggak, kita lagi imam gitu. Ya makanya batal, diganti langsung yang belakangnya. Makanya syaratnya berjemaah itu usahakan
makmumnya itu yang di belakang imam yang alim. Ya. Jangan seperti di desa-desa anak kecil di depan. Akhirnya imamnya kentut, ada yang ganti. Woi, udah batal semua, woi, ulangi lagi. Seharusnya aturannya jadi imam itu di antaranya. Belakangnya imam itu yang alim juga. Ya. Iya, betul. Supaya betul. nanti kalau ada masalah tentang imamnya, langsung dia maju, gitu loh. Saya tuh nggak berani berdiri di belakang imam. Nah, berani. Emangnya Bang Peta kuntilanak. Pak, kita ini kan belum